Kecuali presidennya bilang saya nggak cocok. Saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kalau koalisi boleh. Kalau nggak mau koalisi juga nggak apa-apa. Seolah menafikan ada PKS dan ada Demokrat di situ. Apa iya segitunya Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi? Hello? Ditulis oleh Daeng, dikutip dari SeaWorld.com. Statement itu aja menandakan Surya Paloh nggak terlalu serius memikirkan capres. Ia lebih serius memikirkan elektabilitas partainya. Beredar kabar bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Jika berita ini benar, maka Surya Paloh dinilai ingin menyeret nama Jokowi atas kekeliruannya. Sebenarnya sih sah-sah saja, dan itu hak Surya mengangkat siapa saja yang ingin dijadikan capres andalannya. Akan tetapi soal pencapresan ini pun tak bisa dihindari dari rakyat. Apakah banyak rakyat yang mau memilihnya, ataukah justru banyak yang sudah muak? Sampai saat ini Anies memang telah berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi faktanya yang terjadi tidak bisa terus-menerus ditutupi. Sejarah Pilkada DKI 2017 tak bisa dilupakan begitu saja. Masih sangat terbayang, sangat kelam di benak banyak orang. Julukan Anies sebagai bapak politik identitas pun melekat padanya. Citra buruk yang didapat Anies awal kampanye Pilkada DKI 2017 hingga kini tak bisa dihapus begitu saja. Plus rekam jejak Anies yang telah diukirnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI juga semakin memperburuknya. Hari-hari Anies di DKI hanya sibuk pencitraan. Mungkin pikir Anies bahwa sejalan dengan waktu maka masyarakat akan melupakan semua itu. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Berbagai janji-janji kampanye yang pernah digembar-gemborkan itu pun tidak ada yang terrealisasi. Inilah yang menambah daftar buruk Anies di masyarakat. Memang ruang lingkup Anies menjadi gubernur itu di wilayah Jakarta saja, tapi efeknya bisa seantero nasional. Untungnya tidak sampai ke Turki. Tentu saja butuh kerja keras yang penuh kelicikan untuk merebut hati rakyat. Butuh usaha yang sangat super licik agar kesan negatif pada dirinya itu hilang di benak masyarakat. Rekam jejak buruk yang tercatat di ruang digital sulit dibendung. Berapapun banyak tokoh agama yang ingin digandeng Anies untuk memoles dirinya, tetap tidak akan bisa. Jadi, ketika Surya Paloh mencapreskan Anies, pastilah kewalahan. Dan efeknya, elektabilitas Partai Nasdem jeblok. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin, sehingga hanya comot sana comot sini. Nasdem bisa dinilai partai yang tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi, dan boro-boro Nasdem pun akan dinilai partai yang tidak terlalu memikirkan rakyat. Nasdem hanya dinilai partai yang ingin menjadi bandar atau makelar bandar, partai yang hanya ingin cari cuan semata. Sejarah Anies pada Pilkada DKI 2017 itu telah merusak demokrasi. Jualan ayat dan mayat begitu barbar telah dimainkan Anies dan para pendukungnya, seolah-olah mereka menikmati benar permainan kampanye intoleran yang barbar itu. Dan di masa Pilkada DKI 2017 inilah ada anak-anak kecil yang diajari bernyanyi nyanyian habisi Ahok. Sungguh sadis masa-masa Anies saat akan menjadi Gubernur DKI. Dan ini tak akan mungkin bisa dilupakan begitu saja. Dan bagaimana nasib psikologis anak-anak itu? Dan jumlah anak-anak itu tidak sedikit loh. Jadi dengan begitu, Nasdem yang begitu ambisius mendapatkan keuntungan besar dari pencapresan Anies ini telah sangat gerusa-gerusu alias ceroboh. Sebelum Anies benar-benar dicapreskan oleh Nasdem Surya Paloh, benar tersebar kabar bahwa Surya Paloh siap dukung Anies lahir dan batin. Berita ini tercantum tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan hoax di website Kominfo. Nah, apa yang dibilang hoax ini ternyata seiring waktu tiba-tiba saja Surya Paloh langsung mencapreskan Anies. Dengan bangga dan percaya diri, Surya Paloh mengangkat Anies menjadi capres unggulannya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada deal-deal dari partai-partai yang katanya akan membentuk koalisi, yaitu Demokrat dan PKS.
maka bisa jadi bahwa berita waktu itu bukanlah kabar hoaks, tapi memang sudah sangat diinginkan oleh Surya Paloh, sehingga terdengar oleh seseorang dan bocorlah ke publik. Namun waktu itu karena yang menjadi menteri di Kominfo adalah orang Nasdem juga, maka dengan segera dimasukkan ke dalam berita hoaks di website Kominfo. Mungkin waktu itu Nasdem sudah khawatir kalau kabar ini tidak nyatakan hoaks, maka partainya pun berefek negatif. Tetapi apa mau dikata, Partai Nasdem anjlok juga kan? Apa yang dikhawatirkan waktu itu akhirnya terjadi juga. Jadi sulit sekali menutupi kebohongan dengan kebohongan. Anies dengan segudang kebohongan dan kebobrokannya tidak akan mampu ditutupinya dengan sebuah keindahan kata-kata. Atau bahkan ketika memberi warna-warni genteng rumah warga Jakarta. Tetap saja Anies tidak bisa menutupi segala kelebihan bayar yang sudah terendus dan juga beras sembako yang berbau busuk. Ini kode-kode alam sepertinya. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih jadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi, kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya agar nama partainya bisa naik lagi. Karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali, ojo ke susu. Tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya mau cabut pencapresan Anies, ya tidak usah menunggu perintah Jokowi, cabut aja langsung. Mudah kan? Tapi meskipun Surya cabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan, tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Ih, orang itu pernah jatuh di selokan. Duh, kasihan deh. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi berhasil mencuri perhatian banyak orang. Aroma cendana dan orba akankah mencegah telunjuk Jokowi mengarah ke Prabowo? Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com. Jangan terpancing. Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum karena kita sudah menang. Rakyat bersama kita. Rakyat bersama kita. Pada pagi hari tanggal 3 Mei, saya seperti mendapat pencerahan ketika mendengarkan ulasan bernada peringatan dari Denny Siregar mengenai Prabowo Subianto. Sosok capres populer saingan Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei ini dianggap sukses meraih simpati banyak pendukung Jokowi sejak beliau masuk ke kabinet dan menjadi salah satu menteri Jokowi yang loyal. Loyalitas Prabowo ini sepertinya cukup beralasan karena salah satu faktornya soal prinsip otoritas yang pasti sangat dipahami oleh sosok dari background militer seperti Prabowo. Rasa hormat dan kagumnya kepada Jokowi sepertinya juga natural, alias tidak dibuat-buat atau hanya buat pencitraan belaka. Namun justru disinilah letak bahaya yang agaknya tercium oleh Denny Siregar. Tanpa bermaksud menyudutkan atau menjelekkan Prabowo, tetapi Denny Siregar menyerukan agar relawan Jokowi, terutama mereka yang dari kalangan non-partai, agar jangan melupakan fakta sejarah bahwa Prabowo memiliki sejarah dan kedekatan dengan keluarga Cendana, alias terah mantan Presiden Soeharto. Kita tahu pada pemerintahan Jokowi ini, anak-anak Soeharto dibuat meradang karena utang-utang mereka kepada negara ditagih. Meskipun sampai hari ini mereka juga masih melawan. Kondisi ini memperkecil kemungkinan keluarga Cendana mendukung Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai orangnya PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan juga tak mungkin mendukung sosok yang berkaitan erat dengan Orde Baru seperti Prabowo agar dijadikan capres. Paling mentok dengan syarat tertentu, mungkin Prabowo masih bisa digandeng sebagai cawapresnya Ganjar. Tapi orang seambisius Prabowo yang masih akan terus penasaran sebelum menduduki tahta sebagai RI 1, apa mau sekadar menjadi RI 2? Nehi. Disinilah kejelian sekaligus pengalaman Jokowi akan menjadi penentunya.
ketika beliau ikut menentukan arah dinamika politik akan kemana lewat jari telunjuk yang mengarah pada Ganjar atau Prabowo yang akan diikuti mayoritas pendukungnya nanti. Jika nanti telunjuk Jokowi mengarah ke Ganjar, rasanya masih akan ada sebagian kecil yang tetap membela Prabowo karena sudah kadung bersimpati dengan sikap Prabowo selama 5 tahun terakhir ini. Buktikan saja kalau nggak percaya. Saya tidak berkata bahwa Prabowo tidak berubah atau berbahaya bagi kelangsungan negeri ini ke depan kalau sampai beliau menjadi RI 1. Secara pribadi, mungkin Prabowo mulai berubah sejak menempel ke Jokowi. Prabowo juga agaknya lebih baik dibandingkan Anies Baswedan. Tetapi kalau harus mempertimbangkan antara Ganjar atau Prabowo, saya jelas akan mengarah telunjuk pada Ganjar Pranowo. Selain karena tidak ada bau kayu cendana dalam kehidupan pribadi maupun karir politiknya, Ganjar Pranowo saya anggap berbeda dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan, seandainya Ganjar diposisikan sebagai Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, saya sangat yakin kekonyolan yang pernah dilakukan Prabowo Subianto pada masa itu tidak akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai calon yang tidak menang dalam pemilu versi quick account. Tetapi malah sujud syukur seolah-olah dia pemenangnya. Kan konyol sekali. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?